lagi berjudul yang berjudul Guru yang Baik di Setiap Kelas. Pendahuluan. Fokus utama buku Guru yang Baik di Setiap Kelas karya Linda Darling adalah pentingnya menyiapkan guru berkualitas tinggi yang mampu mengajar secara efektif di berbagai kelas dengan latar belakang siswa yang beragam. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai perlunya guru memahami cara belajar siswa, menguasai materi pelajaran, dan mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Fokus utama buku yang baik di setiap kelas karya Linda Darling adalah pada pentingnya menyiapkan guru yang berkualitas tinggi yang mampu mengajar secara efektif di berbagai kelas dengan latar belakang siswa yang beragam. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai perlunya guru memahami cara siswa belajar, menguasai materi pelajaran, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Sumber bacaan. Buku ini mencantumkan biografi pada halaman 101 sampai 102 yang menjadi sumber referensi dalam penulisan materi buku tersebut. Selain itu, buku ini menyediakan berbagai sumber yang relevan dengan studi yang sesuai. Isi bab 1. Apa yang perlu diketahui oleh guru? Halaman 7 sampai 42. Bab ini membahas hal apa saja yang perlu diketahui oleh guru dan guru efektif harus belajar, harus memiliki 3 jenis pengetahuan utama: pengetahuan tentang belajar dan bagaimana mereka belajar, serta berkembang dalam konteks sosial, pemahaman dalam tentang mata pelajaran yang diajarkan, dan pemahaman tentang pengajaran yang berkaitan dengan materi ajar dan karakteristik siswa yang diajar. Guru juga harus menciptakan sinergi antara pengajar dan pembelajaran hingga siswa-siswa benar memahami materi. Cara guru memperoleh pengetahuan yang diperlukan, halaman 43 sampai 54. Bab ini membahas bahwa meskipun ilmu tentang pengajaran terus berkembang, banyak guru yang belum selesai menguasai ilmu tersebut. Karena cara gambar kualitas dan karakter program pendidikan guru. Guru pemula sering menghadapi 3 masalah utama: salah pahaman tentang pengajaran, peran guru, dan konteks tugas mengajar. Untuk itu, guru pemula harus menempuh pendidikan khusus yang membantu mereka mengembangkan pengetahuan tentang strategi mengajar dan memahami kapan strategi tersebut harus digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Pertimbangan terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki guru. 1. Kredibilitas penulis. Kelebihan kredibilitas penulis. Kredibilitas penulis buku yang baik di setiap kelas Linda Darling sangat kuat karena beliau adalah pakar terkemuka di dalam bidang pendidikan profesional guru. Buku ini disponsori oleh National Academy of Education, lembaga bergengsi yang fokus pada penelitian dan pengembangan pendidikan, sehingga memberikan dasar ilmiah yang kokoh pada isi buku. Linda Darling dikenal luas atau kontribusinya dalam mengaji kualitas guru dan kebijakan pendidikan. Kekurangan kredibilitas penulis. Kekurangan kredibilitas penulis dalam buku ini lebih bersifat refleksi terhadap tentang sistem pendidikan guru secara umum, seperti kesenjangan antara teori dan praktik di lembaga pendidikan guru, kurangnya kesiapan guru dalam menghadapi keragaman kelas, lemahnya pengembangan pedagogis dosen. Kelebihan argumen utama yang disampaikan dalam pendidikan
menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan mampu mengembangkan strategi pengajaran yang efektif sesuai kebutuhan siswa. Buku ini juga menggarisbawahi peran guru sebagai fasilitator belajar, pemimpin profesional dan agen perubahan sosial yang mampu menciptakan lingkungan belajar inklusif dan bermanfaat. Kesimpulan, hasil kajian yang dapat pendidikan pembelajaran dan dengan menekankan bahwa guru harus menguasai cara belajar siswa dan strategi pengajaran yang efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermanfaat. Buku ini menegaskan bahwa pembelajaran bukan sekedar penyampaian materi, tetapi proses interaktif yang menyebabkan pemahaman kebutuhan siswa, penyesuaian metode pengajaran serta pengelolaan kelas yang beragama dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Dengan demikian, kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang responsif dan inklusif. Ya, untuk materi selanjutnya ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Rizka Febriani Jayati dari kelas 2C. Izin bertanya, apa inti dari pesan buku Guru yang Baik di Setiap Kelas? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Inti pesan dari buku ini adalah bahwa setiap guru bisa menjadi guru yang baik jika memiliki komitmen untuk terus belajar, memahami karakteristik siswanya, serta mengajar dengan empati, strategi yang tepat, dan refleksi diri yang berkelanjutan. Apakah sudah puas? Izin bertanya, saya Siana Marwati dari kelas 2. Apa saja ciri-ciri guru yang baik menurut buku tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari Dian. Ciri-ciri guru yang baik menurut buku ini meliputi: 1. Membangun hubungan posesif dengan mahasiswa. 2. Mempunyai penguasaan materi dan metode mengajar yang bervariasi. 3. Mampu menciptakan suasana kelas yang mendukung pembelajaran. 4. Bersikap adil terhadap perbedaan. 5. Terus melakukan refleksi dan pengembangan diri sebagai pendidik. Apakah sudah jelas? Bagian izin bertanya, saya Teja Sampaikan dari kelas 2B. Mengapa penting bagi setiap kelas memiliki guru yang baik? ya. Bisa menjawab pertanyaan dari Mas Tejo. Mengapa penting bagi setiap kelas memiliki guru yang baik? Jawabannya, karena guru yang baik mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa untuk berkembang akademik maupun emosional, dan menjadi teladan dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa di kelas. Apakah sudah jelas, Mas Tejo? Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.